Ada handphone di kepala saya. Setiap kali saya ingin membaca buku dengan khusyuk, selalu saja terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini untuk tidak bermain handphone di malam hari. Dan saya akan menyerahkan benda pujaan itu kepadanya. Dan saya akan duduk di situ untuk membaca buku-buku bisu itu yang tidak asyik. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum pukul 10 atau 11 malam. Ayah atau ibu selalu bergantian untuk memastikan bahwa saya masih duduk di situ dan membaca buku-buku itu. Saya sendiri bukannya tak usaha, bahkan segala daya dan upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku-buku itu dengan semangat. Saya juga memotivasi diri saya dengan membaca nasihat, yel-yel penyemangat, semboyan, pepatah, bahkan kritik tajam para pakar mengenai kecanduan handphone. Kalau saja mengubah diri serenyah ceramah Mario Teguh, pasti saya tidak akan semenderita ini. Apa? Kalian tidak percaya kalau saya menderita? Apa tidak terlihat dari raut wajah saya, sorot mata saya, dan diri saya ini? Ini bukan akting pertunjukan monolog SMA itu. Ini real, ini nyata. Bahkan, jika nasib saya dituangkan dalam bentuk puisi, mungkin kalian tidak akan mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya, saya benar-benar sedang merasa kesepian. Saya sedang sedih. Siapa di antara kalian yang mampu berpisah dengan bagian hidup kalian? Bayangkan, sejak kecil, saya sudah ditemani dia, sudah menjadi teman saya. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani dan menemani saya setiap saat. Suatu simbiosis yang sangat romantis, bukan? Sejak saat pertama, saya sempat berganti-ganti dari jenis satu ke jenis yang lainnya. Tapi sifat mereka ke saya sama saja, mereka selalu setia menemani dan melayani saya. Coba bandingkan jika kita berganti partner yang sama seperti kita. Pasti akan berbeda pula sifat dan kebiasaannya. Jadi, bagaimana? Sekarang sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Di satu sisi, saya tahu mereka ingin saya memiliki prestasi. Tapi di sisi lain, dia sudah menjadi bagian hidup saya. Bahkan sebelum adanya peraturan tanpa HP 12 jam, ia selalu menemani saya setiap saat. Saat saya mau tidur, dia selalu menemani saya. Kadang, jika saya merasa rindu, saya ambil casingnya. Saya mainkan handphonenya. Kadang teringat masa dramatis kita saat HP sudah lemah dan saya sibuk mencari charger. Dan tak ada yang lebih bahagia saat mendengar suara renyahnya.
Handphone membuat hidup lebih mudah dan simpel. Jika kita lapar, kita dapat menjangkau situs-situs untuk mencari menu yang kita inginkan dan memesannya. Saya sudah pernah hampir berhasil tanpa handphone. Tapi sejak saat saya melihat orang tua saya bermain handphone di malam hari dengan asyiknya, saya merasa dihianati. Sejak saat itu kemampuan saya untuk berpisah dengannya menurun. Bahkan kini ia ada di kepala saya. Jangan terlalu dalam mencintainya jika kalian tidak ingin menderita seperti saya. Aryan, ada apa, Dok?